Baik, sebelum masuk ke materi, di sini kami ingin sedikit menjelaskan terkait definisi pemilu tahun 1955. Pemilu 1955 di Indonesia adalah pemilihan umum pertama yang dilaksanakan setelah kemerdekaan negara ini. Tujuan utama dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Konstituen yang akan bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru dan menjalankan fungsi legislatif. Pemilu ini diadakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk DPR dan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk konstituen. Pemilu 1955 ini menandai langkah penting dalam pembentukan sistem demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan, serta merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih representatif dan berbasis pada prinsip demokrasi. Ini adalah pemilihan yang diadakan dengan sistem proporsional dan melibatkan berbagai partai politik yang berkompetisi dalam suasana politik yang relatif terbuka dan plural. Besar dalam menentukan pemimpin negara Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu pertama di Indonesia ini sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis, meski pelaksanaannya saat situasi negara belum kondusif. Kisah sukses pemilu 1955 juga menjadi catatan emas sejarah Indonesia. Pemilu 1955 tidak dilaksanakan untuk memilih presiden, karena Presiden Soekarno saat itu telah menjabat sebagai presiden seumur hidup. Untuk selanjutnya, terdapat rapat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1953 atau biasa disebut dengan rapat fraksi. Untuk yang pertama, terdapat sidang parlemen pada tahun 1953. Pada sidang ini, Parlemen Indonesia membahas berbagai isu penting terkait dengan administrasi dan kebijakan negara. Fokusnya adalah pada upaya penyempurnaan struktur pemerintahan dan kebijakan publik. Sidang ini juga menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran dari berbagai fraksi politik di parlemen. Untuk yang kedua, terdapat pengesahan UU Pemilu pada tahun 1953. Undang-Undang Pemilu tahun 1953 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, memperkenalkan sistem pemilihan yang lebih terstruktur dan formal. UU ini merupakan langkah penting untuk mendemokratisasi proses politik dan memastikan keterwakilan yang lebih adil dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya terkait pesta demokrasi. Pemilu tahun 1955 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sering disebut sebagai pesta demokrasi pertama setelah kemerdekaan. Diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituen pada tanggal 15 Desember. Pemilu ini bertujuan membentuk parlemen serta menyusun konstitusi baru. Pemilu ini diikuti oleh 172 partai politik dan organisasi. Namun, dominasi perolehan suara diduduki oleh 4 partai besar, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI.
PNI memimpin hasil pemilu dengan 22,3% suara. Pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan tahun depan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2020, 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Sejatinya, amanat untuk menyelenggarakan pemilu sudah ditetapkan pada 1946 atau setahun setelah kemerdekaan melalui Maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Karena pada bulan Januari 1946 akan diadakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pada awal kemerdekaan, partai-partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa ideologi. Tahap pelaksanaan pemilu 1955. Pemilu 1955 di Indonesia adalah pemilihan umum pertama yang diadakan setelah kemerdekaan negara tersebut. Pemilu ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dilaksanakan pada 29 September 1955. Tujuan utamanya adalah untuk memilih anggota DPR yang akan menjalankan fungsi legislatif dan perwakilan rakyat di tingkat nasional. Yang kedua, pemilihan anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1945. Jangan salah, sebab pemilu 55 itu bisa diikuti pula oleh, jangan salah, bisa diikuti oleh individu-individu, tokoh-tokoh politik. Partai pemenang pemilu 1955. Pada pemilu 1955 di Indonesia, partai yang meraih kemenangan terbesar adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan dan dilakukan untuk memilih anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat serta DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PNI yang dipimpin oleh Soekarno memperoleh suara terbanyak di DPR dan menjadi partai dominan. Meskipun PNI menang, tidak ada partai yang meraih mayoritas mutlak, sehingga pemilu ini menghasilkan koalisi partai dalam pemerintahan. Selain PNI, partai-partai lain yang juga mendapatkan suara signifikan termasuk Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemilu ini penting karena menandai awal dari sistem politik demokrasi multipartai di Indonesia dan menggarisbawahi pentingnya koalisi dalam pemerintahan. Pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Waktu itu Indonesia terbagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Hanya Irian Barat yang tidak masuk daerah pemilihan karena masih dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda.